Halo pembelajar online dimanapun Anda berada yang saya cintai. Pada hari ini kita akan berlanjut untuk mengupas sesi keuangan yang akan lebih menarik. Namun sebelum itu, tolong Anda subscribe, like, serta share channel YouTube saya ini. Saya Dadang Prasetyo Catmiko, lulusan doktor dari Cardiff Metropolitan University Inggris. Dan kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Nah, pada hari yang cerah ini, kita akan membahas mengenai 8 sumber pendanaan keuangan untuk bisnis startup. Sebelum kita membahas mengenai penggalangan dana dalam manajemen keuangan, perlu diketahui mengenai tujuan pengelolaan keuangan yang adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham dengan membayar dividen dan atau menaikkan nilai pasar atau capital gain. Secara details, fungsi-fungsi manajemen keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Profit merupakan tujuan utama dalam berbisnis. Gagasan dibalik pendekatan ini adalah bahwa semua keputusan dan aktivitas perusahaan harus selaras dengan tujuan untuk menghasilkan keuangan secara maksimal dan menghasilkan pertumbuhan harga saham perusahaan secara optimal. Terlepas dari beberapa kritik dari kelompok sosial dan lingkungan, memaksimalkan kekayaan pemegang saham tetap adalah tujuan utama dari sebuah bisnis. Kemudian yang kedua adalah peningkatan keuntungan bersama. Keuntungan paling terlihat terkait dengan memaksimalkan tujuan untuk meningkatkan kekayaan adalah jika perusahaan bisa menghasilkan banyak uang untuk dibagi kepada semua pemilik perusahaan atau pemegang saham. Pastinya, jika perusahaan memulai bisnis sendiri atau dengan investor lain, artinya berbagi saham, tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin. Jika semua keputusan bisnis perusahaan terkait dengan pemikiran akhir ini, maka perusahaan bisa menghasilkan cukup uang dari pendapatan perusahaan atau menjadi kaya pada saat melakukan penjualan bisnis. Nah, kita akan masuk ke dalam inti pembahasan di hari ini, yaitu mengenai sumber-sumber pendanaan keuangan. Menurut sebuah studi baru-baru ini, lebih dari 94% bisnis baru atau startup mengalami kegagalan pada tahun pertama mereka berdiri. Kurangnya dana menjadi salah satu alasan yang paling umum. Uang adalah aspek terpenting dalam bisnis apapun. Perjalanan panjang yang melelahkan namun menggairahkan, mulai dari pembentukan ide hingga menghasilkan pendapatan bisnis, membutuhkan asupan penunjang yang disebut dengan modal atau capital. Itulah sebabnya di hampir setiap tahapan bisnis, pengusaha pasti akan mulai bertanya pada diri mereka sendiri, bagaimana cara saya membiayai bisnis startup ini? Nah, untuk pembahasan kali ini, saya akan mengambil contoh dari dua negara luar yang besar, yaitu di India dan Amerika Serikat. Nah, sekarang, kapan perusahaan memerlukan dana sangat bergantung pada sifat dan jenis bisnis perusahaan. Begitu perusahaan menyadari kebutuhan dari penggalangan dana yang perusahaan lakukan, informasi lebih lanjut ini terkait dengan beberapa sumber pembiayaan yang berbeda dalam mengalirkan dana ke perusahaan mereka. Berikut ini adalah panduan komprehensif yang mencantumkan 8 opsi pendanaan untuk pemula yang akan membantu perusahaan meningkatkan modal untuk bisnis perusahaan. Beberapa opsi pendanaan ini ditujukan untuk bisnis bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Yang pertama adalah bootstrap bisnis startup perusahaan. Pendanaan sendiri juga dikenal sebagai bootstrapping, adalah cara yang efektif untuk membiayai bisnis startup, khususnya saat perusahaan baru memulai bisnis.
Pengusaha pemula sering mengalami kesulitan mendapatkan dana tanpa terlebih dahulu menunjukkan beberapa daya tarik dan rencana potensial untuk kesuksesan bisnis startup mereka. Perusahaan bisa berinvestasi dari tabungan perusahaan sendiri atau bisa meminta keluarga dan teman perusahaan untuk ikut berkontribusi. Hal ini akan mudah dikerjakan karena kurangnya formalitas atau aturan, ditambah dengan biaya operasional yang lebih rendah jika meminta teman serta keluarga untuk bergabung. Nah, dalam kebanyakan kasus, keluarga dan teman terkesan cukup fleksibel dalam mendiskusikan soal bunga pinjaman atau profit yang akan dibagi. Pendanaan sendiri atau bootstrap yang harus dianggap sebagai opsi pendanaan pertama karena kelebihannya. Bila perusahaan memiliki uang sendiri, perusahaan terikat dengan bisnis. Pada tahap selanjutnya, investor menganggap ini sebagai poin yang bagus. Tapi pembiayaan ini cocok hanya jika kebutuhan awalnya kecil. Beberapa bisnis membutuhkan uang sejak hari pertama untuk bisnis semacam itu. Bootstrap mungkin bukan pilihan yang bagus. Bootstrap juga tentang kemungkinan terkait mekarnya sumber daya, baik finansial maupun selanjutnya, sejauh yang mereka bisa. Kemudian yang kedua adalah crowdfunding sebagai opsi pendanaan. Crowdfunding adalah salah satu cara yang lebih modern dalam mendanai sebuah startup yang telah mendapatkan banyak popularitas akhir-akhir ini. Hal ini seperti mengambil pinjaman, pre-order, kontribusi, atau investasi dari lebih dari satu orang pada saat bersamaan. Nah, beginilah cara kerja crowdfunding. Apabila seorang pengusaha akan membuat deskripsi terperinci tentang bisnisnya di platform crowdfunding, dia akan menyebutkan tujuan bisnisnya, merencanakan untuk mendapatkan keuntungan, berapa banyak dana yang dia butuhkan, dan untuk alasan apa, dan lain sebagainya. Kemudian, konsumen dapat membaca tentang bisnis dan memberi uang jika mereka menyukai gagasan tersebut. Mereka yang memberi uang akan membuat janji online dengan membeli dahulu produk atau memberi donasi. Siapapun dapat menyumbangkan dana untuk membantu bisnis yang benar-benar mereka yakini atau mereka sukai. Nah, mengapa perusahaan harus mempertimbangkan crowdfunding sebagai opsi pendanaan untuk bisnis perusahaan? Alasannya adalah bahwa hal terbaik tentang pendanaan yang ditopang oleh banyak orang adalah dana yang terkumpul yang dapat menghasilkan bunga dan juga membantu memasarkan produk dan meminimalisir pembiayaan. Hal ini tentu menjadi sebuah keuntungan jika perusahaan tidak yakin akan ada permintaan untuk produk yang sedang mereka kerjakan. Proses ini bisa menghindarkan bisnis perusahaan, investor profesional, dan makelar atau broker dengan menempatkan dana di tangan orang-orang biasa. Proyek ini juga mungkin bisa menarik investasi modal usaha yang tidak terduga jika sebuah perusahaan memiliki campaign yang sangat sukses. Namun harus juga diingat bahwa crowdfunding adalah langkah yang kompetitif untuk mendapatkan dana, kecuali jika bisnis benar-benar sudah kokoh dan dapat menarik perhatian konsumen rata-rata hanya melalui deskripsi dan beberapa gambar secara online. Pada akhirnya, perusahaan mungkin tidak akan dapat mendapati crowdfunding bekerja secara optimal. Di negara India sebagai contoh, crowdfunding ini sangat marak. Beberapa situs crowdfunding populer di India adalah Indiegogo, Wishberry, Keto, Fundline, dan Catapult. Di Amerika Serikat, beberapa di antaranya adalah Kickstarter, Rocket Hub, Dreamfunded, OneVest, GoFundMe adalah platform crowdfunding yang populer. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan angel investor untuk startup perusahaan. Angel investor atau investor malaikat adalah individu dengan kelebihan uang tunai dan minat untuk berinvestasi pada startup yang sedang kita kerjakan. Mereka juga bekerja dalam kelompok jaringan untuk menyusun proposal secara kolektif sebelum berinvestasi.
Mereka juga menawarkan bimbingan atau nasihat di samping pemberian modal. Angel investor yang sangat berpengalaman telah membantu banyak perusahaan terkemuka, termasuk Google, Yahoo, Alibaba, untuk memulai usaha mereka. Bentuk investasi alternatif ini umumnya disalurkan pada tahap awal pertumbuhan perusahaan, dengan investor mengharapkan ekuitas atau modal sampai dengan 30%. Mereka lebih memilih untuk mengambil risiko yang jauh lebih besar dalam investasi karena strategi mereka. Dengan demikian, mereka juga akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi juga. Nah, angel investor sebagai pilihan pendanaan juga memiliki kekurangan. Investor yang diibaratkan layaknya malaikat ini menginvestasikan jumlah yang lebih rendah daripada penanaman modal lainnya. Kemudian opsi yang keempat adalah venture capital atau VC untuk bisnis perusahaan. Disinilah perusahaan membuat taruhan yang besar. Modal usaha adalah dana kelolaan yang dimanage secara profesional yang diinvestasikan pada perusahaan dengan potensi kesuksesan yang sangat besar. Mereka biasanya berinvestasi dalam bisnis untuk melawan ekuitas dan keluar pada saat ada initial public offering atau penawaran saham perdana dan juga akuisisi. Venture capital memberikan pelatihan keahlian, bimbingan, dan bertindak sebagai litmus test atau untuk membentuk mental pribadi dalam menentukan kemana organisasi berjalan. Mengevaluasi bisnis dari sudut pandang keberlanjutan jangka panjang dan skalabilitas. Kemudian investasi modal usaha mungkin sesuai untuk usaha kecil yang sudah berada di luar tahap awal dan sudah menghasilkan pendapatan. Perusahaan yang tumbuh cepat seperti Flipkart, Uber, dan lain-lain sebagainya, dengan strategi output yang sudah ada, bisa menghasilkan puluhan juta dolar yang dapat digunakan untuk berinvestasi, menjalin jaringan, dan mengembangkan perusahaan mereka dengan cepat. Namun, ada beberapa kerugian bagi penanam modal sebagai opsi pendanaan, venture capital. Venture capital ini memiliki ikatan yang kurang erat ketika menyangkut kesetiaan perusahaan dan seringkali hanya bergerak untuk memulihkan investasi perusahaan yang ia dukung dalam waktu 3-5 tahun saja. Jika perusahaan memiliki produk yang membutuhkan waktu lebih lama dari itu untuk sampai ke pasar, maka investor semacam venture capital ini mungkin tidak terlalu tertarik untuk bisnis perusahaan. Mereka biasanya mencari peluang lebih besar yang sedikit lebih stabil. Perusahaan tersebut memiliki tim kuat dan traksi yang baik. Perusahaan juga harus fleksibel dalam bisnis perusahaan dan terkadang memberikan kontrol sedikit lebih ketat. Jadi, ketika perusahaan tidak terlalu tertarik pada bimbingan yang terlalu repot, modal pendanaan seperti ini mungkin bukan pilihan terbaik bagi perusahaan. Kemudian opsi yang kelima adalah mendapatkan pendanaan dari inkubator bisnis dan akselerator. Pada bisnis tahap awal ini, dapat dipertimbangkan program inkubator dan akselerator sebagai pilihan pendanaan. Seperti kasus yang banyak ditemukan di hampir setiap kota besar, program ini membantu ratusan bisnis startup setiap tahunnya. Meskipun digunakan secara bergantian, hanya ada sedikit perbedaan mendasar antara kedua istilah tersebut. Inkubator diibaratkan sebagai kasih sayang orang tua kepada anaknya, yang memelihara bisnis dan menyediakan alat serta peralatan, serta perlindungan sekaligus jaringan bisnis mereka. Akselerator kurang memiliki fungsi yang sama. Tapi inkubator membantu untuk menyokong serta menumbuhkan bisnis agar berjalan tepat sasaran. Sementara akselerator membantu untuk berlari atau melakukan lompatan lebih jauh. Program ini biasanya berjalan selama 4 sampai dengan 8 bulan dan membutuhkan komitmen waktu bagi pemilik bisnis. Perusahaan juga akan bisa menjalin hubungan baik dengan mentor, investor, dan sesama startup lainnya menggunakan program ini.
Di Amerika Serikat, perusahaan seperti Dropbox dan Airbnb memulai usaha mereka dengan akselerator Y Combinator. Perangkat lunak akuisisi bisnis populer, ProfitBook juga merupakan bagian dari akselerator Village Capital yang berbasis di Washington. Adapun di India, nama-nama yang populer selama ini adalah MIT Innovation Incubator, Angel Prime, CIIE, Inkubator Bisnis, IAN, Will Grow, Startup Village, dan D-Lab. Kemudian opsi keenam adalah menggalang dana dengan memenangkan kompetisi bisnis. Dengan mengikuti sejumlah kompetisi yang sangat membantu untuk memaksimalkan peluang penggalangan dana, hal ini mendorong pengusaha dengan ide bisnis yang bagus untuk mampu mendirikan bisnis mereka sendiri. Dengan kompetisi seperti ini, perusahaan harus membangun sebuah produk atau menyiapkan rencana bisnis yang matang. Memenangkan kompetisi ini juga bisa memberi peluang bagi perusahaan untuk diliput oleh berbagai media. Perusahaan perlu untuk membuat proyek semenonjol mungkin untuk meningkatkan kesuksesan perusahaan dalam kontes ini. Perusahaan bisa mempresentasikan gagasan perusahaan secara langsung atau menunjukkan melalui rencana bisnis. Presentasi perusahaan harus cukup komprehensif untuk meyakinkan siapapun bahwa ide perusahaan layak untuk diinvestasikan. Nah, beberapa kontes startup populer di India adalah 10,000 Startup NASSCOM, Microsoft Biz Spark, Conquest, Next Big Idea Contest, dan Let's Ignite. Kemudian, saya pribadi juga pernah menyelenggarakan Business Plan Competition se-Uni Eropa di bawah naungan Perhimpunan Pelajar Indonesia di The United Kingdom yang diikuti oleh banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang mereka tertarik untuk meningkatkan dan juga memasarkan startup bisnis mereka. Kemudian selanjutnya, opsi ketujuh adalah menggalang dana melalui pinjaman bank. Nah, ini sudah sangat populer sekali. Biasanya, bank adalah tempat pertama ketika perusahaan butuh untuk mendapatkan pendanaan. Bank menyediakan dua jenis pembiayaan untuk bisnis. Salah satunya adalah pembiayaan untuk modal kerja dan lainnya adalah pembiayaan untuk dana mentah. Kredit modal kerja adalah pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan satu siklus operasi pendapatan yang lengkap. Dan limit biasanya diputuskan dengan cara menghimpun saham dan debitur. Pendanaan mentah dari bank akan melibatkan proses pembagian rencana bisnis dan perincian valuasi atau prosedur untuk mendapatkan nilai dari saham dari suatu perusahaan. Biasanya bersamaan dengan laporan proyek dan pinjaman mana yang disetujui. Hampir semua bank di negara India menawarkan pembiayaan untuk usaha kecil menengah melalui berbagai program. Misalnya bank-bank terkemuka di India, Bank of Baroda, HDFC, ICICI, dan Bank Axis memiliki lebih dari 7-8 opsi berbeda untuk menawarkan pinjaman usaha bebas agunan. Nah, di Amerika Serikat, situs seperti Kabbage dapat membantu perusahaan mendapatkan pinjaman modal secara online dalam hitungan menit. Tidak seperti pemberi pinjaman konvensional, Kabbage menyetujui pinjaman usaha kecil dengan melihat data real, bukan hanya nilai kredit yang diajukan. Nah, kemudian yang terakhir adalah mendapatkan pinjaman usaha dari penyedia keuangan mikro. Apa yang perusahaan lakukan saat perusahaan tidak bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman bank? Masih ada pilihan. Keuangan mikro pada dasarnya adalah akses layanan keuangan bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan konvensional. Program ini semakin populer bagi mereka yang hanya memiliki persyaratan terbatas dan peringkat kredit yang tidak terlalu disukai oleh bank. Kesimpulannya, jika perusahaan ingin pertumbuhan perusahaan bergerak lebih cepat, perusahaan akan membutuhkan sumber modal dari luar.
Jika perusahaan bootstrapping dan tetap menggunakan dana pribadi tanpa adanya tambahan dana eksternal dengan kurun waktu yang cukup lama, perusahaan mungkin tidak akan dapat memanfaatkan peluang pasar. Meskipun kebanyakan pemberi bantuan keuangan memberikan syarat pinjaman yang mungkin dapat dilakukan, namun pemilik bisnis yang bertanggung jawab harus bertanya pada diri mereka sendiri dan berani untuk menentukan berapa banyak bantuan keuangan yang benar-benar mereka butuhkan. Sekarang pertanyaan besarnya adalah bagaimana perusahaan mempersiapkan bisnisnya dalam penggalangan dana. Lebih baik perusahaan mulai dari awal dengan tata kelola perusahaan yang lebih baik. Karena jika sudah terlanjur masuk ke dalam sesuatu yang tidak dapat dimanage, mungkin akan sulit untuk kembali lagi dari awal dan mencoba untuk menerapkan pola disiplin yang fiskal. Nah, untuk mengatasi masalah ini, berinvestasilah dalam bentuk perangkat lunak akuntansi yang baik dan juga jasa keuangan perusahaan agar tetap teratur. Kemudian, sebelum kita menutup pembahasan pada hari ini, saya akan meringkas ke-8 sumber pendanaan yang telah kita diskusikan. Yang pertama adalah bootstrap bisnis startup perusahaan. Kemudian, yang kedua adalah crowdfunding sebagai opsi pendanaan. Yang ketiga, dapatkan angel investor untuk startup perusahaan. Yang keempat, carilah modal usaha melalui venture capital untuk bisnis perusahaan. Kemudian kelima, mendapatkan pendanaan dari inkubator bisnis dan akselerator. Kemudian keenam, menggalang dana dengan memenangkan kompetisi bisnis. Kemudian ketujuh, menggalang dana melalui pinjaman bank. Dan yang terakhir adalah mendapatkan pinjaman usaha dari penyedia keuangan mikro. Nah, sahabat yang sangat saya cintai, itulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Kita akan jumpa lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.